Kemana? Mendengar kata-kata Qin Yichen, kulit Xuan Yuyu tiba-tiba tampak seperti tidak diharapkan. Yang terakhir bahkan memiliki niat ini. Kuharap kau memikirkannya saja. Tempat itu bukanlah tempat untuk pergi. Setelah sedikit mengeluh, Xuan Yuyu menghela nafas dan bertanya, sudah terlambat untuk pergi ke dua kolam esensi darah. Tetapi apakah ada kolam esensi darah lain yang bisa saya pilih? Melihat Xuan Yuyu, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Tetapi melihat bahwa yang terakhir membantunya menempati kolam esensi darah, dia tidak pelit. Menandai 3 tempat di peta satu demi satu. Meskipun fluktuasi dari 3 kumpulan esensi darah tidak sekuat 2 lainnya, tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada kumpulan esensi darah Baigusan. Terima kasih banyak. Untuk instruksi Qin Yichen, Xuan Yuyu tampaknya tidak ragu. Dia melengkungkan tangannya pada yang terakhir, dan tubuhnya menjauh dari langit. Namun, di udara, dia melempar sepotong lagi. Token, suara Yoyo pun terdengar. Kalau memang mau ke sana, bilang, mungkin kita bisa jadi pendamping. Pak. Qin Yichen menangkap backhand token dan segera menghadapi siluet itu mengangguk di udara. Kemudian dia memasukkan token ke dalam pelukannya dan melirik Lei Yun, menghadapi esensi darah lain yang dia rasakan. Kolam itu terbang menjauh. Meskipun Xuan Yuyu membantunya, dia ingin menggunakan kepentingannya sendiri. Tetapi jika bukan karena Xuan Yuyu, dia pasti tidak akan bisa menyerapnya dengan begitu tenang. Selain itu, yang terakhir tidak pernah mengungkapkan permusuhan apapun padanya. Di tempat seperti ini, satu lagi teman galak juga pendapatnya. Terlebih lagi, jika Anda bisa pergi ke tempat itu dengan orang kuat kedua di 100 teratas, mereka akan setara dengan jaminan tambahan. Lagi pula, Qin Yichen tidak yakin, tempat yang dapat dia temukan, Star Lion Imperial itu apakah orang-orang dari keluarga itu telah ditemukan? Keluarga Kekaisaran Star Lion bertindak secara independen setiap saat, tetapi setiap kali di acara akbar sebelum akhir Kaisar Surga, yang paling memuaskan adalah ras tingkat penguasa kuno ini. Jika mata keluarga Kekaisaran Star Lion juga ada, Qin Yichen tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memanfaatkannya saat berhadapan dengan singa. Setelah berpisah dari Xuan Yuyu, Qin Yichen dan Lei Yunyu langsung pergi ke kolam esensi darah terdekat yang telah dia deteksi. Namun, apa yang membuat Qin Yichen sedikit memalukan adalah ketika mereka pertama kali tiba di daerah itu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tempat di mana kumpulan esensi darah telah mengalami fluktuasi yang mengguncang surga dan mengguncang bumi. Datang. Jelas, kumpulan esensi darah telah diperhatikan secara tidak sengaja. Merasakan adegan ini, Qin Yichen hanya bisa menyerah. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pergi ke kolam esensi darah lain. Lagi pula, menilai dari jenis fluktuasinya, setidaknya ada ratusan energi kuat yang berkumpul di sini, dan akan membutuhkan banyak upaya untuk mengambil kumpulan esensi darah ini dari mereka, dan 100 masih seperti itu. Seorang pria galak, atau bahkan buang-buang waktu. Qin Yichen tidak ingin melakukan hal yang begitu berharga, terlebih lagi bagaimana, di tangannya, ada beberapa kumpulan esensi darah yang tidak ada dalam informasi pavilion meteor. Tidak mungkin masing-masing dari mereka dapat ditentang oleh keberuntungan. Hebat menemukannya. Terburu-buru, Qin Yichen pergi ke tempat di mana 3 kolam esensi darah berada, tetapi 2 yang pertama sudah ditemukan. Untungnya, esensi darah ketiga yang mereka datangi adalah di mana kolam itu tidak ditemukan. Kolam esensi darah ada di lembah. Mungkin karena belum terekam oleh meteorit pavilion intelligence. Meskipun fluktuasi di sini berbeda, mereka belum ditemukan oleh kekuatan lain. Apalagi, sekilas, lembah yang padat itu penuh dengan bayang-bayang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin mendeteksi, bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk mendeteksi, Anda hanya dapat menyingkirkan pikiran itu ketika Anda melihat binatang iblis yang begitu menakutkan. Dan saat ini, Qin Yichen juga belajar dengan baik. Dia tidak membobolnya dengan sembarangan. Dia lebih suka mengonsumsi sedikit lebih banyak dan langsung menggunakan fungsi teleportasi dari 10.000 legging armor dewa. Di bawah 2 kilatan, dia memasuki lembah yang paling sentral. Meskipun fluktuasi semacam itu telah menarik perhatian beberapa binatang iblis, mereka semua menyatukan nafas dengan sempurna, dan kecepatan transien Qin Yichen sangat cepat. Kebijaksanaan spiritual binatang iblis itu rendah, dan sama sekali tidak menanggapi. Mereka telah lewat. Ketika dia datang ke kolam esensi darah, Lei Yunyu sepertinya masih bermimpi. Sungguh luar biasa bahwa kumpulan esensi darah yang membuat banyak orang kuat cemburu ada di depan dirinya dengan tenang, dan tidak ada yang datang untuk merebutnya. Akhirnya, atas desakan Qin Yichen, dia hanya menyingkirkan kejutan itu dan pergi ke kolam esensi darah sendirian untuk menyerapnya. Qin Yichen tidak berbagi energi dengan Lei Yunyu, tetapi diam-diam duduk di samping kolam esensi darah. Untuk menghindari terlalu banyak gerakan, dia juga dengan sengaja meletakkan penghalang tersembunyi dengan kekuatan roh. Isolasi dari dunia luar memungkinkan yang terakhir menyerapnya dengan mudah. Di atas langit yang luas, ada suasana perubahan kuno, dan bahkan awan di langit tampaknya terinfeksi oleh zaman kuno itu, menjadi sangat tebal, mengeras di langit, dan sekilas, itu memberi orang perasaan berada
Dalam lukisan ketidakjelasan umum, Siu. Di atas langit, dua aliran cahaya lewat tiba-tiba, dan awan tebal ditarik dengan dua jejak. Tetapi setelah beberapa hembusan nafas, dua aliran cahaya menghilang di atas langit. Kecepatan itu juga menarik banyak perhatian saat mencari semua jenis harta bumi surgawi di surga Huangji. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka yang berani terbang begitu keras di Huangji Tian harus mengandalkannya, jadi tidak semua orang berani mencegatnya dengan mudah. Dan kedua sosok ini adalah Qin Yichen dan Lei Yunyu, yang menyerap energi dari kumpulan esensi darah. Target mereka saat ini bukanlah kumpulan esensi darah dalam informasi yang diberikan oleh Meteor Pavilion, tetapi kumpulan esensi darah yang terdeteksi oleh Qin Yichen, fluktuasi paling mengerikan, dan tempat paling makmur di Huangji Tian. Seberapa jauh itu? Dengan kecepatan terbang ini, mata Lei Yunyu melirik bagian bawah dari waktu ke waktu. Jelas, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang tampilan jalan yang aneh di bawah. Setelah menyerap energi dari kumpulan esensi darah, Lei Yunyu telah berhasil menembus raksasa puncak, dan ini masih belum ditanamkan secara paksa oleh kekuatan eksternal apapun. Tetapi di mana air mengalir, kanal terbentuk terobosan. Dengan ranah Lei Yunyu saat ini, mungkin pada saat pencerahan tertentu, Anda dapat memecahkan jalan, memecah kepompong menjadi kupu-kupu, dan menjadi pembangkit tenaga listrik termuda dalam sejarah seluruh keluarga monster petir. Tentu saja, pencerahan ini mungkin terjadi di saat berikutnya, atau mungkin terjebak di alam raksasa puncak seumur hidup. Ini akan menjadi hampir 1 jam. Qin Yichen merasa sedikit menjawab, dan di matanya, ada beberapa ekspresi bersemangat yang muncul.